Masyarakat India, keturunan India, kalau tengok depan ni semua saya sebut kan. Biasa jangan kita panggil orang India. Orang India ni siapa? Yang pagi tadi naik kapal terbang daripada India, datang ke Malaysia, pasport India, ni orang India. Kami ni semua rakyat Malaysia. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian selalu sehat-sehat. Yang menonton channel ini dari luar Indonesia, tulis di kolom komentar bagaimana kabar kalian. Sekarang ini kalian lagi sibuk apa? Kira-kira tanggapan orang luar sana tentang Indonesia itu seperti apa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman semua. Kira-kira video di channel ini sampai di mana saja ya? Tulis di kolom komentar biar saya lebih bersemangat lagi bikin video ya teman-teman. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, makan dari hasil pertanian Indonesia, dari hasil perikanan Indonesia, dan juga hasil perkebunan Indonesia. Dikasih KTP juga KTP Indonesia, dikasih paspor juga paspor Indonesia. Ya harus bisa bahasa Indonesia dan harus bangga jadi orang Indonesia. Malah kalau dikasih kesempatan untuk pergi ke India paling cuma 1 bulan. Kalau visanya udah habis, balik dideportasi ke Indonesia. Right? So, I'm proud to be Indonesian. Right? Ternyata ada orang India yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Keturunan India ya. Dan paling bagus yang saya suka adalah mau entah itu kamu keturunan Cina, mau keturunan India, Arab atau apapun, ketika sudah menjadi warga negara Indonesia itu akan mengaku saya orang Indonesia. Itu sangat kuat sekali. Masyarakat India, keturunan India, kalau tengok depan ni semua saya sebut kan. Biasa jangan kita panggil orang India. Orang India ni siapa? Yang pagi tadi naik kapal terbang daripada India, datang ke Malaysia, pasport India, ni orang India. Kami ni semua rakyat Malaysia. Keturunan India okey sikit lah. Dan masyarakat India di Malaysia berapa ramai mereka? Hampir 7% sahaja. Ya, hampir lebih kurang 2 juta orang lah masyarakat India. Dan sebut masyarakat India ini, kadang-kadang orang tanya saya, brother, you pandai cakap India? Pandai, cuba India. Karena saya nggak tahu kehidupan orang keturunan India di Malaysia itu seperti apa. Tapi dari sini kita bisa lihat ternyata masih ada perbedaan. Ya, dari penyampaian yang disampaikan oleh Bapak ini itu bilang jangan lagi panggil orang keturunan India sebagai orang India. Kalau orang India itu kecuali orang yang punya paspor India dan datang berliburan ke Malaysia, itu boleh dipanggil India. Jangan lagi ada perbedaan. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut di channel ini, setiap tahunnya itu kita selalu menolong ratusan anak untuk mendapatkan sepatu dan tas sekolah, perlengkapan sekolah. Kenapa kami mau melakukan itu? Karena itu berawal dari kami semua pernah ditolong dan kami mau pengen kembalikan itu ke komunitas yang ada, generasi yang ada, supaya mereka juga bisa merasakan kebaikan dari kita semua. Fokus kami hanya di bagian pendidikan. Dan buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk menolong anak-anak NTT yang kurang beruntung, teman-teman bisa berkontribusi melalui link Kitabisa yang sudah ada. Di situ bantu Angela dan 1.500 anak yatim di NTT. Tahun ini kita sudah menolong kurang lebih 300 orang anak ya. Dan kita pengen kalau bisa di tahun ini, sebelum kita akhir tahun ini, kita bisa menolong sekitar 500-an anak lagi ya. Nah, untuk informasi kalian bisa DM di Instagram saya, atau kalian juga bisa lewat nomor WhatsApp tim yang sudah ada. Kalian bisa tanya informasi kegiatannya seperti apa, cara membantunya seperti apa, itu sudah ada semua. Yakin gak dipaksa untuk berbahasa Indonesia? Yakin? Karena
Kewajiban dan dipaksa itu adalah dua hal yang berbeda. Benar? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang adil. Betul. Benar? Setuju. Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya? Betul sekali. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Orang Melayu dah kena henti layan orang Cina dan India macam mereka semua ni pendatang. Sebab kita dah 65 tahun merdeka dan mereka pun adalah sebahagian daripada kita. Dan orang Cina dan India harus bertindak sebagai anak Malaysia. Anda bukan daripada negara China atau India, maka ketaatan itu hanya pada negara kita sahaja. Tapi saya faham, kita di Malaysia tak ada seorang tokoh yang betul-betul memperjuangkan untuk semua bangsa di negara ini. Yang ada orang-orang politik yang berjuang untuk kaum-kaum tertentu saja. Jadi saya nak ambil peluang ini untuk berjuang, bersuara untuk semua anak bangsa di negara kita ini. Saya akan perjuangkan tak kira baik Melayu, Cina, India, orang asli, bahkan etnik-etnik di Sabah dan Sarawak. Kita dah kena tolak semua perjuangan atas nama kaum tertentu kerana sampai sekarang ia tak bagi apa-apa manfaat. Bahkan pertelingkahan. Ayuh, kita bersama-sama menjayakan misi ini. Ini orang Malaysia sendiri yang mau bahwa ternyata ada perbedaan ya. Itu sangat miris sekali ya teman-teman. Kamu itu sebenarnya dari mana sih, bro? Bokap gue orang Cina, mama gue juga Cina. Cina Perindapan ya? Yes, bro. Kamu tau Perindapan? Enggak, apa Perindapan? Perindapan itu India, bro. Tapi beneran deh, kamu keturunannya gimana sih? Nah, keturunan India, tapi lahir di Indonesia, bro. Makanya kamu bisa bahasa Indonesia? Iya, bro, betul. And then kamu sekarang di Singapura? Betul, bro. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia. Saya mau minta izin untuk stage videonya ya, Kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya dua sekolah ya. Sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi ada sekolah berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah berbahasa Tamil untuk mereka yang beretnis India. Nah ini agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia. Kecuali mungkin sekolah internasional, mereka akan pakai bahasa Inggris dalam bahasa pengantar mereka di sekolah. Selain itu, kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah, saya datang ke sana, ke live music itu. Cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah, di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakkan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah, ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia, saya nggak pernah ketemu gitu. Misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu. Hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah, gue jadi berpikir gitu loh guys. Jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil. Mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah. Tapi untuk kasus ini menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh.
Nah kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, hari Bacang masih ngerayain hari Bacang, hari Mooncake, apalagi Cengbeng, hari Ziarah Kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi Cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasangan dupa. Tapi nah sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Itu mungkin yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini, dia nyindir gue gitu karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa mesen makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri gue sebagai orang Tionghoa lah. Gue masih merayakan tradisi Tionghoa kok, kayak gitu. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain ya. Jadi jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia gitu. Itu aja sih. Nah teman-teman, salah satu kehebatan yang dimiliki oleh negara kita adalah ketika kita masih di dunia pendidikan, bahasa Indonesia itu menjadi salah satu mata pelajaran yang diprioritaskan. Mau sekolah itu internasional, mau sekolah itu negeri atau sekolah swasta, bahasa Indonesia itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari. Entah itu kamu keturunan orang India, keturunan Cina, atau keturunan Arab, atau dari negara manapun. Kalau kamu di Indonesia, tinggal di Indonesia, wajib yang namanya belajar bahasa Indonesia. Kita Indian tinggal di Indonesia, badan kita wangi. Wangi kok. Wangi iya. Kita Indian tinggal di Indonesia. Setiap kali kita bikin konten, pasti selalu disuruh balik ke Rohingya. Kita Indian tinggal di Indonesia. Orang selalu kaget pas ngeliat kita cuci tangan. Kita Indian tinggal di Indonesia. Channel favorit kita, Antv. Kita Indian tinggal di Indonesia. Kerjaan kita antara penjual toko karpet, penjual toko sport, produser film, atau main Facebooker. Kita Indian tinggal di Indonesia. Kita tahu Terelie pas dia masih jadi judul lagu film Bollywood. Kita Indian tinggal di Indonesia. Pas Idul Adha kita selalu sedih karena ngeliat dewa kita disembelih. Jadi ada yang tanya tapi nggak tahu ke skip kan komennya. Apa bedanya orang India yang ada di Indonesia dengan orang India yang ada di Malaysia? Yang pertama, kita sama-sama nenek moyangnya datang dari India. Yang satu menetap di Malaysia, yang satu menetap di Indonesia. Adat kebudayaannya tetap sama. Kalau dari segi bahasa India atau misalnya kalau saya ini bahasa Tamil yang ada di Malaysia dengan bahasa Tamil yang ada di Indonesia sebenarnya sama aja. Tapi mungkin karena Malaysia itu dijajah oleh Inggris, jadi ada sedikit percampuran bahasa Inggris di dalam bahasa Tamilnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu dijajah Belanda dan kita itu nggak diajarin bahasa Belanda sama orang Belanda. Mereka tuh pelit. Jadi bahasanya masih pure dengan bahasa Tamil dan ada pun percampurannya mungkin sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia. Kalau dari segi makanan, kalau misalnya orang India di Malaysia itu rata-rata yang sepantauan saya, mereka tuh lebih makan yang kayak kari-kari, dal gitu, lebih ke makanan India banget. Tapi kalau Indian yang ada di Indonesia, kita tuh udah kayak jarang makanan India, mungkin kayak 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Lebihnya kita akan makanan Indonesia kayak gulai dan tauco gitu-gitu. Kalau dari segi pakaian di Malaysia itu misalnya kalau kita
pakaian adat. Kalau ke office pun atau ke kantor dalam bahasa Indonesia kita masih memakai pakaian adat India. Jadi ada yang pakai sari, ada yang pakai Punjabi suit. Tapi kalau di Indonesia kita itu udah casual. Kalau pakai pakaian adat India biasanya hanya ke kuil dan ke pesta-pesta yang adat gitu. Nah, kalau secara koneksi orang India yang ada di Malaysia saya rasa ya sekitar 80% masih mempunyai koneksi dengan keluarga mereka yang ada di India. Tetapi kalau di Indonesia saya taunya ada tetapi tidak banyak persentasenya. Jadi lebih banyak yang udah kayak lost contact gitu dengan keluarganya yang ada di India. Nah, yang terakhir gantengnya sama cantiknya sama. Orang India yang ada di Malaysia dan orang India yang ada di Indonesia tetap cantik. Agak sedikit narsis ya. Oke, this is only for your info and follow for more. Sabar, saya lepas headset dulu. Jadi teman-teman semua kita lihat bahwa orang yang Indonesia yang keturunan dari India dan orang Malaysia yang keturunan dari India itu mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda ya teman-teman di kedua negara ini. Salah satunya yang menurut pengalaman dari video yang kita tonton itu ada terjadi perbedaan penerapan pendidikan di kedua negara. Kalau di Indonesia kamu mau keturunan dari negara manapun wajib yang namanya kamu mengikuti budaya, maksudnya mengikuti pendidikan yang sudah ditentukan oleh negara Indonesia, belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kalau kamu sudah menjadi warga negara Indonesia itu kamu diperlakukan layaknya menjadi seorang warga negara Indonesia. Yang membuat saya sangat kagum adalah kehebatan negara kita ini bisa menyatukan perbedaan yang ada. Salah satunya menyatukan perbedaan suku yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Sehingga membentuk suatu negara yang dinamakan Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Dan berhasil membuat perbedaan suku di Indonesia ini bisa berkomunikasi dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, itu sangat luar biasa sekali. Nah teman-teman, saya bacakan ya, kalau salah tolong koreksi saya ya. Jumlah suku bangsa di Indonesia ada sekitar 1340 suku. Jumlah ini merupakan hasil turunan dari silsilah dari 300 etnik di Indonesia. Suku-suku tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Wow, ada 1000 lebih suku di Indonesia. Tapi hebatnya Indonesia itu bisa menyatukan ribuan suku ini dan bisa berkomunikasi dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan juga orang-orang yang keturunan dari negara-negara lain itu mereka bisa fasih bahasa Indonesia itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah kekayaan yang harus kita jaga, kita harus warisi ke generasi kita supaya mereka juga paham, supaya mereka juga tahu. Jangan sampai ini hilang di telan bumi. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, itu saja reaction kita di episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman semua, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang subscribe, lebih banyak orang yang menonton video ini dari channel ini ya teman-teman semua. Peace.